hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Fatihah Natsani. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kepada keduanya diaturkan terima kasih. Dan tibalah kita di acara ini, yaitu penyampaian kajian oleh Al-Ustaz Arif Maulana M.I.R. pimpinan Yayasan Muslim Madani. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ngiring sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, yang mengajak diri tiang kita semuanya hadir menyimak untuk sama-sama banyak-banyak, sering-sering, tidak putus-putus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran kita yang sebatas hanya kadang mengucapkan alhamdulillah, ibadah yang tidak seberapa, itu tidak akan mampu bisa membalas nikmat Allah yang sedemikian hebat, besar, dan banyaknya kepada kita. Rasa sedih yang kita rasakan tidak lebih sering daripada rasa bahagia yang Allah karuniakan kepada kita. Sakit-sakit yang kita cicipi tidak lebih lama dibandingkan keleluasaan, kebahagiaan, kesenangan yang Allah berikan kepada kita kalau kita pandai bersyukur. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ini edisi spesial. Sebenarnya sudah diagendakan
sekitar 1 bulan yang lalu. Setelah Lebaran Topat itu kita mau pekan kedua bulan Syawal edisi ke-300 kajian Islam Muslim Madani. Lagi-lagi memang manusia itu cuma pinter merencanakan. Manusia, saya, Pelonggo Sami, kita semua ini hanya bisa merencanakan. Makanya benar dalam pepatah bahasa Inggris itu dikatakan man proposes but God disposes. Ya, manusia itu cuma bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Kalau Allah beda, Allah apa yang dia mau terjadi, apa yang diniatkan terjadi, apa yang diucapkan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita ini tidak hanya ucapan, harus pakai usaha, harus pakai niat, harus pakai macam-macam kita keluarkan untuk bisa mensukseskan sebuah acara, sebuah niatan besar. Orang mau akikahin anak, dia harus kumpulkan dulu keluarganya, tetangganya, bantu-bantu bagi tugas. Orang mau mengadakan yasinan, pengajian, harus siap-siap. Pengajian sesimpel ini jamaah, sesimpel ini yang tidak luas tempatnya, tidak banyak yang hadir secara live. Nah, sekarang kata live itu kita tertukar ya. Live itu sekarang dipahami sebagai nonton langsung di online. Padahal yang sebenarnya live itu adalah nonton hadir begini nih live. Jamaah yang hadir di musola itu sebenarnya jamaah yang live. Tapi sekarang berubah, bergeser maknanya, yang live itu justru yang lewat HP. Ya, jadi kalau dihitung banyakan yang hadir mana? Banyakan hadir di HP. Ya. Jadi kita yang hadir di sini ini sesimpel ini pengajian. Harus ada yang ngangkat papan, harus ada yang ngangkat meja, harus nyiapkan macam-macam nih, air dan sebagainya, disapu dulu, banyak persiapan. Itu manusia. Maka yang ingin mengatakan begini, bahwasanya Masya Allah, Tabarakallah, taufik Allah itu mahal. Ya, taufik Allah itu mahal. Makanya selalu yang katakan dan sering mengutip sabda Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya cara Allah membalas, mengijabah, menjawab doa kita itu 3 macam. Yang pertama, Allah menjawab dengan yang persis yang kita mau. Kita pengen A, dikasih A, itu persis, namanya itu taufik Allah. Maunya kita sesuai dengan maunya Allah, itu taufik. Sekarang kita hitung-hitung nih jamaah, kira-kira dalam hidup nih banyak kita dapat taufik atau bukan taufik. Kadang ada orang yang namanya taufik aja belum tentu dapat taufik ya, tapi harapannya dapat taufik. Yang kedua, Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih indah, lebih mahal, lebih berarti, lebih baik. Bagi kita mungkin itu tidak lebih baik, tapi Allah yang maha segalanya, paling paham mengerti ciptaannya termasuk kita, maka kita terima saja. Yang ketiga, cara Allah menjawab doa kita adalah disimpan nanti dikasih di akhirat. Nah, ini yang paling mahal sebenarnya. Tapi kita kadang gupuh-gupuh pengen di dunia saja disegerakan. Maka kajian-kajian semacam ini, penyampaian ini sering kita sampaikan agar tidak mengulangi, kita cukupkan sampai di situ. Maka Masya Allah, Tabarakallah, ini edisi ke-300. Tadi sengaja saya minta, ini adik-adik kita kelas 5, jadi ceritanya sambil persiapan ikut OSN, ada kursus matematika begitu. Ya udah sekalian jadi petugas untuk buka kajian. Karena sebenarnya nih kajian udah ditunda 4 minggu ya. Qadarullah, pertama kita merencanakan ya, dulu ibunda kami sakit. Yang kedua, pekan kedua masuk rumah sakit. Pekan ketiga udah pulang rumah sakit, sakit lagi, tidak bisa diadakan pengajian. Yang keempat, Masya Allah, Tabarakallah, itu sudah dipesankan soto. Saya sudah pesan soto untuk sekian orang, kita buka kajian
edisi ke-300 spesial undang. Ternyata sotonya bukan untuk jamaah pengajian. Sotonya sudah jadi, yang makan adalah jamaah yang ngelayat, yang takziah. Jadi innalillah inna ilaihi rajiun. Jadi itu manusia itu hanya sebatas merencanakan. Pinter merencanakan, pinter membuat agenda, oh akan begini, ternyata sama Allah, kalau Allah bilang tidak jadi, bubar semua, buyar semua, berantakan semua. Tapi selalu kita berharap kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, semoga diganti dengan yang lebih baik, sambil menata hati, sabar, ridho, ikhlas terhadap setiap keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adik-adik kita. Tadi baca surat apa tuh? Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 152, 1557. Ya, dunianya anak-anak tuh begitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan di sini. Nggak apa-apa. Monggo. Ini mungkin nanti jamaah kalau seandainya lolos sedikit Isya nggak apa-apa ya. Saya satu pakai suara bawah, terus yang kedua kita pengen banyak hal yang pengen kita sampaikan, termasuk tentang kajian kita. Monggo Pak De, monggo. Salam. Nah ini dia. Ini gelas saya ceritanya berisi nih. Kalau nggak berisi saya langsung ke sana ngambil. Aman. Baik. Tadi yang dibaca sama Nanda El Fatih itu, saya request minta agar dibaca surat itu, ayat itu, karena begini ya. Ini semua yang hadir, di antara semua yang hadir ini kan beragam nasib dan nasabnya ya. Udah beda nasib, beda nasab kita ini. Ada yang oleh Allah ditinggal orang tua itu sedari kecil. Ada yang bahkan dua-duanya, bahkan sejak dia lahir dia nggak sempat ngelihat ibunya, itu ada. Ada yang seperti Rasulullah nggak sempat ngelihat bapaknya, ibunya sempat sebentar habis itu meninggal. Ada yang kebalikannya, ketemu bapak nggak ketemu ibunya. Ada yang sampai usia senja renta mengasuh bapak ibunya dalam keadaan sakit, yang itu tidak mudah, itu ada. Ada juga, Allah ini memang kalau mainin takdir suka-suka Allah. Ada yang memang orang tua menyaksikan anaknya lebih dulu pulang. Kemarin di Papak itu usianya 117. Zaman sekarang carikan saya umur orang 117. Itu anaknya sudah banyak yang meninggal. Jadi Masya Allah ya. Nah saya di posisi ini merasakan dua fase yang berat, itu 2023 ke 2026. Dan tadi ayat yang dibaca itu yang saya baca ketika sholat subuh. Memang saya memilih itu. Begitu almarhum bapak itu meninggal 12:30, almarhumah emak itu 3:30. Di subuh saya masih sempat ngimami, dan saya memberanikan, mengingatkan, menasihati diri saya dengan membaca surat Al-Baqarah itu, fadhkuruni adzkurukum, seterusnya itu, termasuk walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu satu cirinya, dia cepat sadar kalau seandainya semua macam kehilangan di dunia ini sebenarnya hanya titipan. Karena Allah, berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Ya, semua itu titipan, maka cepat dia kembali. Nangis silahkan, ya, nangis silahkan. Jangan sampai mengoyak-ngoyak baju, mencabik-cabik, mencakar-cakar, menjambak-jambak rambut, mukul-mukul. Nah, itu yang kurang tepat. Nangis silahkan. Rasulullah nggak pernah nangis. Nangis Rasulullah menggendong jenazah putranya. Ibrahim itu digendong oleh Rasulullah. Itu orang tua mana yang ya setegar-tegarnya orang tua kalau jenazah anaknya yang dipegang,
pasti bergetar, pasti berasa. Jadi ini ya, siklus hidup kita ada yang memang dipertemukan, didahulukan salah satunya, keduanya. Insya Allah. Bahkan saya sempat nanya ke emak itu ya, sempat nanya, kenapa kasih nama saya itu Arif gitu. Jadi begini, emak itu punya Kiai Badrus Soleh rahimahullah, itu pimpinan pondok pesantren Al Hikmah di Kediri, perbatasan Kediri Nganjuk, itu ada Kertosono gitu ya. Itu ada pondok Al Hikmah, terkenal dengan pondok namanya Purwasri. Kiainya Kiai Haji Badrus Soleh Arif. Jadi begitu, orang tua itu suka ngasih nama sambil tafaulan berharap anaknya seperti yang dinisbahkan namanya kepadanya. Bisa kepada Asmaul Husna ya Rozak ya Rozak Abdul Rozak, Hakim Abdul Hakim, Ghafur Abdul Ghafur, Karim Abdul Karim. Jadi nama-nama nabi juga bisa, nama-nama sahabat juga silahkan, nama ulama juga boleh. Jadi namanya itu yang alasan kenapa dikasih nama Arif. Saya perlu tahu, dan bersyukurnya itu Pak D, saya nanya beberapa hari sebelum mak pulang ke rahmatullah. Saya nanya, penasaran kenapa nama saya itu. Dan dulu ceritanya sama Emi, saya dulu lahiran di puskesmas Tanjung, penuh saat itu. Penuh, semua kamar, semua dipan, zaman dulu itu penuh. Terus saya lahir itu, Bu Sarilah ya, almarhumah, itu ditaruh di meja dokter. Ditaruh di meja dokter, karena nggak ada tempat sudah nih. Tahu jadi dokter. Nah, Pak dokternya bilang, oh besok ini jadi dokter. Didoakan ya. Coba mak bilang amin saat itu ya. Jadi dokter. Oh enggak, dia jadi dokter nih Pak dokter. Besok dia jadi ustadz nih, dia jadi begitu doanya gitu. Oh gitu. Saat itu emang lagi laris-larisnya Zaidin MZ. Kata orang tuh, orang beli kasetnya itu kayak jual kacang goreng, kacang rebus, saking laris. Kalau nggak salah sama lahiran sama anaknya Utukul ya, harinya sama. Oh, beda berapa hari? Mudaan saya tapi ya. Nah iya, mudaan. Ya, duduk. Nah, duduk sini. Ini anak mahalnya. Duduk. Oke. Baik, itu saya ingin ceritakan jemaah. Jadi selepas ini nanti kita adalah kadar yang diniatkan tertunda beberapa pekan yang lalu ya. Jadi nanti mohon berharap sabar, habis sholat isya nanti kita nikmati ala kadar yang sudah kami siapkan, diniatkan. Emang dulu tuh begitu niatnya untuk jamaah pengajian, ternyata untuk pentakziah. Seakan-akan disuruh saja buat apa? Buat persiapan, ternyata akan ada tamu ya. Dan luar biasanya kalau kita kaitkan banyak hal, Masya Allah, itu gapura di TK itu sudah Nila, sudah Nurul tuh, kok dipercepat sama Ustadz Iwan. Seakan-akan mau nyambut tamu banyak tuh, ada yang yasinan, ada yang apa ya, zikiran begitu ya. Ya ini kalau ada iklan bayar nih sebenarnya, tampil soalnya. Ya, jadi dipercepat. Terus sebelum Idul Fitri itu memperbaiki atap rumah, semua diperbaiki. Itu kedatangan tamu Jawa. Jadi emang banyak hal yang nampaknya antara disengaja, tidak disengaja, firasat dan seterusnya. Maka ini kita tahadus bin nikmah, banyak kesyukuran dalam meskipun suasana duka dan seterusnya. Mario dari sini, Mario. Sini. Duduk. Oke. Ini sering kadang tiba-tiba duduk di sop paling depan di Masjid Agung. Saya kaget. Ya, untung dia diam sana. Diam ya. Diam. Baik, ini saya ingat sedikit, kita review sedikit ya. Kajian ini alhamdulillah taufik Allah sampai episode ke-300 ini semua tentu atas pertolongan Allah dan jasa banyak pihak. Utukul kita dulu mulai November 2018. Gempa Agustus ya. September, Oktober, November kita mulai, masih di tempat pengungsian di bawah terop, di bawah spandek di TK, di PAUD. Belum seperti ini, masih rendah sekali.
Kita mulai terus gantian selang-seling, ya, itu sebelumnya melanjutkan kajian di rumahnya Mbah. Kita ngitung mulai dari riset dari hitungan pertama, ya, sampai sekarang 300. Jadi kalau dalam 1 tahun ada 52 minggu, 52 pekan, jadi setiap tahunnya kita menghasilkan alhamdulillah 40 episode setiap tahunnya. Tapi tahun ini nampaknya agak banyak liburnya karena banyak hal yang tidak terduga, ya, yang tidak terduga, sehingga kita bisa melanjutkan ini. Tentu ini taufik Allah. Maka faida farokta fansob wa ila rabbika farqab. Kalau kita sudah selesai satu kerjaan, kita lanjutkan kerjaan yang lain. Setelah edisi 299, lanjutkan 300. Setelah episode 300, insya Allah sehat panjang umur, lanjutkan lagi 301. Maka saya berharap betul ini kajian tetap bisa langgang abadi, walaupun nanti bukan saya, bukan kita-kita yang hadir, maka tapi kita menjadi bagian sejarah perintisan jalannya kajian ini. Kita harapkan tetap menjadi jariah buat kita. Allahumma amin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi saya ingin kita sama-sama mencermati, ya. Ada sebuah ungkapan yang begini: al-insanus salim yandam alal khoto' alladhi yaf'aluhu. Orang normalnya manusia itu menyesal karena apa? Karena telah melakukan kejahatan, dosa, maksiat yang pernah dia lakukan. Ini orang normal. Orang normal itu nyesel karena pernah berbuat dosa, pernah bermaksiat, pernah berbuat salah, pernah males, pernah khilaf, pokoknya pernah yang kurang-kurang. Dia nyesel. Rasa nyesel ini bagus, tapi itu masih kategori orang normal. Sedangkan kategori kedua, al-insanun naqi, orang yang bisa dikatakan ya bertakwa, ya lebih soleh, lebih baik, itu menyesal juga ternyata. Jadi jangan disangka orang yang baik itu tidak menyesal. Orang baik, orang soleh itu pun tetap menyesal. Menyesalnya apa? Ala shawab alladzi lam yaf'al, terhadap kesempatan berbuat baik, terhadap kebaikan-kebaikan yang dia lewati. Ya, saya ulangi. Kalau dia, biar. Kalau seandainya orang yang umum nyesel karena apa? Karena pernah melakukan kesalahan. Orang yang di atas itu levelnya menyesal karena menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh. Nah, apakah yang pertama itu jelek? Enggak, bagus justru. Ya, menyesali keburukan itu bagus. Tetapi sesekali kita perlu ngelatih diri kita. Wah, harusnya saya bisa lebih baik lagi. Harusnya saya bisa lebih memanfaatkan waktu lagi. Harusnya saya bisa lebih mengumpulkan amalan-amalan yang nanti saya menghadap Allah itu, ya kita tidak terlalu insecure gitu. Kita mudah sekali insecure. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu saya dapat statusnya teman-teman bagus tuh. Begini, ini seorang penulis ya, dia juga orang sutradara gitu. Dia bilang apa? Kalau kita mencari validasi dari seluruh manusia ini tidak mungkin. Jumlah penduduk bumi katakanlah sekarang 8,5 miliar. 8,5 M. Seluruh manusia di dunia ini katakanlah saat ini yang hidup ini 8 miliar lah, buletin 8 miliar. 8 miliar. Terus kita mau minta persetujuan mereka, validasi, keridoan mereka. Mereka senang sama kita. Itu tidak akan bisa, mustahil. Jangankan yang 7 miliar, satu kampung aja belum tentu. Satu keluarga aja belum tentu setuju sama kita. Satu sekolah saja belum tentu sepakat sama kita. Satu kelas saja belum tentu nyaman sama kita. Tapi kita punya Allah yang Maha Esa. Cukup cari validasi dari Allah. Cukup cari ridho dari Allah. Cukup cari apa yang dimauai Allah, itu yang kita kejar. Itu lebih mudah harusnya. Karena ngejar yang satu sangat mungkin daripada mengejar yang sekian banyak untuk kita puaskan. Nah, jadi usi nafsi wa iyyakum, kita dalam hidup ini coba sama-sama ngindang-ngindang, pikir-pikir, cari-cari kita ini
selama ini mencari validasi dari siapa. Yang kedua, kita ini kira-kira misal kalau detik ini kita diwafatkan oleh Allah, kita ini banyakan menyesalnya terhadap sesuatu yang kita tinggalkan, atau banyak menyesal karena sesuatu maksiat yang kita banyak lakukan. Menyesalnya itu bagus dua-duanya. Ya, jadi itu ya poinnya adalah kita dalam hidup ini coba nanti orang itu Bapak Ibu kalau di dunia akademis itu sah dia ditulis sebagai tokoh dalam kajian ilmiah, salah satu ya syaratnya menurut pendapat beberapa orang itu kalau sudah meninggal. Orang kalau sudah meninggal baru dia dikatakan oh valid bisa ditulis sebagai kajian tokoh. Insinyur Soekarno bisa apa ya, bisa disimpulkan pemikirannya, gagasannya, sikapnya karena sudah meninggal. Selama dia masih hidup, kalau kita jadikan dia kajian tokoh, bisa jadi dia berubah. Jangankan 3 bulan, 2 bulan, besok sekarang dia bilang A, besok dia bilang B, berubah. Kayak susah. Kadang nggak valid kajian tokoh kalau orangnya masih hidup. Makanya kalau pendapat Imam Ghazali tentang ini, konsep akal, konsep jiwa, konsep ini, menurut imam ini, menurut ulama ini, itu absah, valid, konkret, dan bisa dijadikan sebagai sebuah penelitian ilmiah itu kalau memang salah satu sudah meninggal. Nah, gitu ya. Jadi Masya Allah kita lihat itu pemikirannya karena sudah finish dia tidak bisa nambah lagi ya. Tapi kalau masih dia hidup dia masih makan kacang, masih makan ya, masih makan sayur-sayuran, masih minum, masih jalan, masih bisa mandi, itu dia bisa berubah, bisa dipengaruhi atau semakin menjadi-jadi nanti ya, atau semakin kuat terhadap apa yang diyakini. Maka itu terkait tentang bagaimana kita menyikapi hidup. Ini saya dari pertemuan kemarin saya ingin niat tuh begini di halal bihalal. Ini kan halal bihalal judulnya ya, walaupun bulan Zulqa'dah ya. Bulan Zulqa'dah ini kan bulan nanggung. Nanggung nih dibilang alhamdulillah. Nanggung tuh begini, bulan Syawal sudah lewat, Zulhijjah belum datang. Zulhijjah itu kan bulan apa itu? Bulan haji atau nanti ada perayaan Idul Kurban, Idul Adha. Zulhijjah ini tapi pentingnya apa? Dia adalah bulan haram. Bulan haram itu ada satu dari 4 bulan haram itu ya Zulqa'dah ini. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan 1, itu 3 yang berurutan, dia nempel 11, 12, 1 ya. Satu lagi nanti bulan Rajab dia terpisah itu. Tapi 4 bulan haram ini ya, kalau kata Imam Al-Baghawi Muhyis Sunnah, penghidup sunnah, itu kezoliman yang kita lakukan di bulan haram yang 4 ini itu dicatat dosanya itu berkali-kali lipat, ditulis kesalahannya. Sebagaimana juga Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha adil melipat gandakan kalau ada kebaikan yang kita lakukan. Nah, jadi fair, Allah ini sangat fair, kelebihan fair. Paling fair ya Allah, paling adil, paling bijaksana. Jadi kebaikan dilipat gandakan, keburukan dilipat gandakan selama bulan haram. Nah, sekarang kita tinggal milih nih, mau yang dilipat gandakan yang mana? Keburukan atau kebaikan? Kalau kebaikannya ya perbanyak. Ya. Di bulan Zulqa'dah ini, di bulan haram ini saya pengen bagi-bagi amal-amalan sederhana. Jamaah di sini kalau zikiran itu pakai tasbih atau enggak? Tasbih ya. Tasbihnya tasbih digital atau tasbih manual pakai jari atau tasbih begini? Digital ya, jari ya. Kalau pakai jari sudah pernah kita bahas di edisi ke-40-an kalau nggak salah. Kalau pakai digital ini udah kelebihan canggih ya. Kelebihan canggih, jadi saya nggak komentari. Saya cuma mewasiatkan
menasehati dan memberikan informasi terkait tasbih yang bentuknya begini, apapun itulah. Jadi tasbih itu salah satu pendapat mengatakan kalau memang harus beli tasbih, kalau memang harus beli, bukan dikasih. Kalau memang harus beli, kalau dikasih kan kita terima-terima aja. Kalau memang harus membeli tasbih, usahakan beli dari dua jenis material. Satu bebatuan, satu kayu. Azan. Nah, ini ada anaknya Kadus sekarang bedil sama anaknya Kiai Kapu. Siapa yang mau? Oh ya, teratas nih, teratas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة والعالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين آمين. Ya. Nah, kita lanjut. Jadi ada ulama yang meyakini begini. Emang jika harus membeli tasbih yang dimaksud tasbih butiran begini, butiran yang bijian gitu. Ya itu jika memang terpaksa harus membeli, usahakan beli yang materialnya terbuat dari batu, bebatuan gitu, atau kayu. Kenapa? Karena diyakini itu memiliki apa ya? Dia kayak punya ruh, punya jiwa yang dia ciptaan Allah langsung, berbeda dengan plastik atau bahan-bahan yang selain yang dua itu. Ini kaitannya sama tasbih. Jadi persaksiannya itu diyakini lebih kuat dibandingkan yang selain dua material itu. Jadi batu sama kayu. Kayu banyak jenisnya. Ada kayu kokah, ada gaharu, ada macam-macam. Makanya misalnya kita ada rezeki, nggak apa-apa kita beli sekali satu atau dua, satu lah yang bagusan sedikit, batu atau apa. Nah, bagaimana dengan zikir tasbih kita pakai jari? Itu bagus lagi. Saya tidak bahas mana bagus-bagusannya, tapi kalau terpaksa harus membeli, cari yang kalau bisa bahan materialnya kayu atau batu. Yang kedua, cara megangnya. Saya ketika belum tahu dapat sanad ini, ya kita begini-gini aja. Silahkan ini nih. Tapi ketika sudah tahu ilmunya tuh begini. Kita pegang dua-duanya. Jadi tangan kanan kiri itu kita libatkan. Tidak mesti semuanya kita genggam. Tapi libatkan saja. Kiri ini dia walaupun cuma sebagai sandaran nyangkut sedikit, nggak apa. Jadi ini dengan catatan tidak sedang goreng ya. Ini goreng tangan begini, asihkan begini, sampai gosong. Ya artinya kalau tidak sedang digunakan kedua tangannya, nanti nyupir begini susah juga nanti. Susah, tangan satu aja. Saya sering sekali nemukan Pak supir, itu supir di Jawa itu bis pakai tasbih digital, tak 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 tak, ada yang pakai macam-macam. Ya, sering sekali dan banyak tempat lah ya di mana. Dan jangan pernah menghukumi orang kalau orang bawa tasbih kebetulan tepat dia begini. Wih, bau surga lewat. Wih, si paling alim. Ya pokoknya kita ini tidak pernah selamat dari mulut orang ya. Mau mandi di air yang bersih dikomentari, dilebok sekalian juga dikomentari. Jadi udah dikomentari tapi baik menurut Allah kan aman itu. Jadi di dua ya. Terserah yang kirinya nih aktif atau enggak, atau sekedar begini ya. Ini kalau ini tasbih yang 33, tasbihnya yang banyak gini, ini 100, ini 99, 100, maka dia bisa main ini. Nah, sambil begini, ini narik ke sini, ini dorong. Tapi kalau cuma yang kecil ini cuma ya nyantolin aja. Ya. Jadi bisa pakai dua jari. Silahkan dimulai kalau memang mau diamalkan. Adapun yang satu nggak apa-apa, silahkan. Ingat, ini tidak dalam tahapan atau sedang menghukumi ini salah, enggak. Tapi ketika kita sudah mendapati ada ajakan terhadap sesuatu yang salah, itu baik-baik saja ya silahkan dijalankan gitu ya. Kenapa? Karena begini, kita ini sering menganggap remeh tangan kiri, mohon maaf ya, sering menganggap remeh tangan kiri, seakan-akan tangan kiri itu dia tugas satu-satu dan fungsi utamanya adalah ketika di kamar mandi saja. Ya, mohon maaf ini, coba
Coba tangan kiri nih dikasih kesempatan ngomong dalam mimpi kita saja, dia ngomong, kamu saya temenin puluhan tahun, nggak pernah dipakai ibadah, nggak kamu libatkan saya. Memang pas sholat kita pakai, pas tahiyat kanan kanan lagi, ya. Makan kanan, nulis kecuali yang keyboard kiri, ya, yang kidal gitu, pegang raket kiri, tapi giliran ini kanan lagi. Nah, itu menurut guru-guru kami itu pakai yang dilibatkan, diajak biar nyenengin tangan kiri ya, jamak-jamak gitu ya. Ini guru-guru TK, PAUD, SD jangan bilang, ayo makan, jangan pakai tangan apa? Tangan bagus. Wah, ada tulisan bagus ini teh. Tangan jorok, tangan jijik, jangan jelek. Tangan bagus, tangan bagus. Terus tangan kiri gini, maksud kamu apa? Susah juga. Jadi kita adil lah kita sama ciptaan Allah, begitu loh. Jangan kita, coba misalnya gini, final Piala Dunia, sebuah sepakan dari Lionel Messi menggunakan kaki jorok, kaki jeleknya Messi akhirnya mencetak gol. Gimana kaki jelek itu? Jadi udahlah, ciptaan nggak ada tangan kiri, susah kita, susah repot ya. Cincin kawin tangan kanan, ya, jari kanan, jarang lah yang kiri-kiri itu. Giliran kuku panjang tangan kiri, pakai bersihkan hidung tangan kiri, ngorek-ngorek kuping tangan kiri, ambil sampah tangan kiri, ya. Kecuali emang ada adab. Nah, bab adabnya lain, nunjuk mana sono, nah, itu kurang pas. Ada pertanyaan, tadi Ustadz Arif bilang gunakanlah tangan kiri, nanti jangan gitu, at-tahiyatul, jangan ini ya, jangan dipelintir. Saya pengen pertegas, tangan kanan, tangan yang memang pekerjaannya itu sering kita anggap lebih mulia gitu. Tangan kiri kita butuhkan, tetap dia penting. Tetapi ketika kaitannya sama adab, nah pakailah yang, mau bilang bagus bahaya nih, pakailah yang kanan gitu saja. Jadi sebut tinggal kanan kiri, nggak usah labeli, nggak usah kasih stiker bagus jelek, bersih kotor, nggak usah gitu ya. Kalau WC pria wanita kan jelas tuh kan, ada gambarnya. Ini Patih ya, ada sering keliling dunia nih. Kalau masuk toilet perempuan tuh kan nggak pakai tulisan teh. Kalau wanita tuh gambarnya apa teh? Hah? Ada apa teh? Pakai rok. Kalau Ustadz pakai jubah misalnya nih, misalnya Ustadz pakai jubah kayak rok nih, terus Ustadz masuk, boleh nggak tempat perempuan? Boleh nggak? Kan mirip kayak gambar jubah deh kadang. Ya, itu sudah maklum bidururuh ya, sudah pengetahuan umum kita bahwasanya memang umumnya demikian. Jadi kita tuh kalau bisa ya jangan, kalau gawah tuh gawah, tapi jangan gawah lalu gitu. Ada orang ke Alfamart lepas sandal, ini terlalu sopan dia, dikira ke masjid nih, nanti kasir disalamin, ini susah juga. Ini itu terlalu inilah ya, jangan insecure, jangan silaunya lampu, bersihnya lantai, dikira lepas sandal. Yang wajar ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kenang-kenangan oleh-oleh untuk kajian yang hadir ini tentang amalan atau bagaimana menggunakan dan memilih tasbih jika memang harus membeli gitu ya. Saya tuh di musola ini banyak tiba-tiba naruh orang tuh yang banyak, ada yang kayu, ada yang plastik, ya kita pakai untuk menghargai jariah orang gitu. Kalau kita harus membeli dan bisa milih, kita cari yang kayu atau jenis batu-batuan, apapun itu. Nah, besi itu termasuk batuan dan juga yang biji-biji kan juga bagian dari batu-batuan. Ya, nanti untuk selanjutnya insya Allah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Apa? Ya.
Ada pertanyaan ini? Tak ada ya? Baik. Nanti selepas ini yang tidak buru-buru, tidak ada keperluan mendesak, nanti habis sholat isya, habis doa, sholat ba'diyah, kita nikmati ala kadar sebagai tasyakuran telah sampainya episode kajian kita ke 300. Alhamdulillah, kita doakan. Tadi ada beberapa jamaah kita yang masuk rumah sakit ini. Ini saya belum tahu antara Bi Inung atau Hilda nih. Saya belum cek. Pokoknya siapapun yang sakit, ya. Saya tuh melatih diri saya, Bapak Ibu, setiap lewat rumah sakit sama makam dua doa yang saya baca. Bisa diikutin ya. Allahumma ishfi mardona warham mautana. Pendek nih, kita sambung. Allahumma ishfi mardona warham mautana. Ini doa bagus, singkat, padat, pendek, berkualitas, jelas, langsung to the point, ke pokok inti permasalahan. Setiap lewat rumah sakit, dalam hati terbersit minimal itu. Setiap lewat makam minimal itu. Kalau doa yang panjang kan begini, kalau makam itu begini. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ahlad diyar, minal mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, ghafarallahu lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil athar, wa nahnu insyaallah bikum lalahikun, nasallahu lana walakumul afiyah wassalamah. Ada yang hafal nggak itu? Kemancaran, amin, dibilang jamaah ini kan larat gitu. Jadi pendeknya Allah masyfi mardona warhamatan. Ya Allah, sembuhkanlah ya orang-orang yang sakit di antara kami, warham mautana, berikanlah kasih sayangmu kepada orang-orang yang telah mati di antara kami. Ini dahsyat nih. Lewat rumah sakit ini kan kita nih dapat anugerah panen pahala setiap hari. Yang kerjanya ke timur dari Masjid Agung nih, kiri itu udah lewat rumah sakit tuh. Aneh yang ke barat, berapa makam yang dilewatin tuh. Asal lewat makam, Allahumma shfi mardona warham mautana. Udah, doakan mereka. Kita doakan. Seneng orang-orang meninggal itu dapat kiriman doa Fatihah itu, Masya Allah ya. Kita nunggu paket, kita aja senang nih. Ustazah Hoya nih sebulan berapa paketnya nih. Sama Aiska paketnya seminggu 3 paket misalnya, lebih ya. Itu pasti kang paketnya sampai punya nomornya itu ya. Pak gurunya aja belum tentu punya nomornya, tapi Pak guru pernah wali kelas belum tuh di nomornya. Tapi kalau paket kurir JNT punya, telat dikit di mana, atau saya ambil ke kantor, sampai bela-belain itu paket duniawi. Nah kalau paket dapat kiriman, di akhirat kan, di dunia dikubur, Masya Allah ya. Jadi panen Allah masyfi mardona warham mautana ya, itu ya. Jadi syukurnya kita bisa ngaji itu sering diingatkan amal-amalan pendek sederhana ya. Edisi 301. Nah, insya Allah ke depan bisa jadi tidak ada sedaknya, jadi tetap hadir ya. Jangan gara-gara ini edisi 300 nih, ada sedaknya hadir. Jadi 301 ya, kecuali kalau berhalangan. Tadi ada yang sakit ya, ada yang ya, kita bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan hamdu ya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bersyukur beruntungnya orang sering kajian itu, kalau enggak adanya dicari, sakitnya didoakan, meninggalnya didoakan ya. Untuk jamaah kita semua yang telah mendahului kita dari generasi awal sampai yang terbaru semuanya yang meninggal, Al-Fatihah. Ya kan Allah ya kan Al-Fatihah terakhir untuk kita semua yang masih diberikan kesempatan hidup. Semoga istiqomah dalam taat, bisa terus memberikan manfaat. Al-Fatihah. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Yang baik dan benar Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Al-Ustaz Hanif Maulana RIRKH kami aturkan jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian materi kajian. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara kajian ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Sekian kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Voice. Ada macet enggak?